Oke, saya akan menjelaskan penggunaan WinKSB ya. Jadi WinKSB ini bisa diinstal ke laptop saudara atau komputer ya, dengan menggunakan, Oracle VirtualBox di situ. Kenapa harus butuh, VirtualBox? Karena dia, pengoperasiannya hanya di Windows XP. Oke, kita bisa masuk ke Start, kemudian di All Program di sini. Kalau kita lihat di sini, kalau misalkan kita sudah menginstal WinKSB-nya, nanti akan ada beberapa pilihan di sini. Ini adalah pilihan menu atau modul ya dari WinKSB. Ada Decision Analysis, ini nanti digunakan ketika riset operasi lanjut. Dynamic Programming ini ketika riset operasi, kemudian Word GPM ini juga ketika riset operasi. Sekarang kalau di program linear ini kita akan masuk ke linear and integer programming. Oke, di sini. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk memulai, ini adalah untuk yang tombol pintu ini adalah maksudnya kembali ya, back. Kemudian ini kalau misalkan kita mau buka atau ngeload problem. Misalkan kita sudah menyimpan suatu permasalahan, kita simpan di situ, kemudian tinggal kita load, kita panggil di situ menggunakan ini. Kemudian ini adalah tombol untuk si new problem-nya. Bisa juga kita gunakan ke file, kemudian di sini new problem atau load problem. Oke, kita ke new problem dulu. Kita di sini ada beberapa yang harus kita inputkan ya. Ada problem title, itu misalkan adalah latihan. Number of variables di sini adalah, misalkan kita punya model linear programming, kira-kira banyaknya variabel di situ berapa? Variabel keputusan di sini. Misalkan adalah X1, X2, X3, dan atau A, B, C, D itu ya biasanya. Misalkan saya ambil latihan yang kemarin, di sini misalkan 2 variabel. Terus number of constraints, berarti di sini adalah banyaknya batasan atau kendala. Oke, misalkan kita punya 3 kendala di sini. Kemudian fungsi tujuannya, apakah maksimumkan atau minimumkan, bisa kita sesuaikan. Oke, di sini misalkan ada maksimumkan. Kemudian ini adalah nanti kira-kira inputinnya kita mau bentuk apa, apakah normal model form atau spreadsheet matrix form. Biasanya yang default ini ya, yang spreadsheet ini aja. Kemudian ini adalah tipe-tipe variabel keputusannya. Kalau kita ingat, pasti di situ kalau kita bicara si ini ya programming di sini kemarin X1, X2, atau sampai Xn, di situ adalah lebih besar sama dengan 0. Berarti masuk ke sini, non-negatif continuous. Nanti kalau misalkan X1 dan X2-nya itu adalah bilangan bulat, positif, berarti masuk ke non-negatif integer. Kemudian kalau X1, X2-nya itu adalah 0 atau 1, itu berarti masuk ke biner. Atau misalkan tidak ada batasan, bahwa dia itu lebih besar sama dengan 0. Di sini berarti masuk boleh negatif, boleh positif, kemudian bentuknya continuous, berarti masuk yang unsigned di sini. Oke, kita masuk ke non-negative continuous. Ini nanti ada di program linear integer ya, jadi ini adalah bentuk khususnya. Kemudian binary ini juga salah satu contoh dari yang integer, cuman di sini juga malah variabel keputusannya itu kalau nggak 0 ya 1, ya hanya 2 bilangan itu 0 atau 1. Oke, kita klik OK. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi kolomnya di sini adalah variabel keputusannya tadi, X1, X2, kemudian kolom ketiga di sini adalah arahnya dari si batasannya, kemudian ini adalah ruas kanan, right hand side, ini RHS. Oke, kemudian barisnya di sini berarti ditunjukkan baris pertama ini pasti apa? Kalau di sini ada maximize, berarti ini adalah untuk si fungsi tujuan. Kemudian C1 ini maksudnya adalah baris ini adalah constraint pertama, berarti batasan pertama. Kemudian yang selanjutnya di sini C2 berarti adalah constraint kedua. Terusnya kemudian ini adalah batas bawah dari variabel keputusan kita. Tadi kan X1, X2-nya di situ adalah lebih besar sama dengan 0. Jadi batas bawahnya adalah 0.
Kemudian upper bound-nya berarti adalah big M di sini. Kemudian tipe variabelnya adalah continuous. Tadi kita sudah tentukan di depan. Kalau mau ganti bisa tinggal diklik 2 kali nih. Diklik. Nah, langsung ganti integer. Diklik lagi, binary, diklik lagi, ini tadi unsigned atau unrestricted ya. Kemudian diklik lagi continuous lagi. Jadi seperti itu. Begitu juga untuk yang direction di sini. Ini kan tandanya defaultnya sudah kurang dari sama dengan. Kalau misalkan kita punya batasan yang sama dengan, tinggal diklik lagi. Diklik 2 kali. Ini jadi lebih besar sama dengan. Di sini jadi sama dengan. Seperti itu. Jadi tinggal diklik 2 kali. Oke. Misalkan kita punya fungsi tujuannya adalah maksimum set, di mana di situ adalah 3x1 ditambah 5x2. Nah, yang dituliskan atau diinputkan di sini adalah koefisiennya. Jadi 3x1, 5x2. Jadi cukup koefisiennya saja. Karena di sini sudah menunjukkan bahwa si kolom pertama di sini adalah untuk x1, kolom kedua berarti untuk si x2. Oke, kemudian di sini berarti adalah, misalkan saya punya batasan, jadi ini saya mengacu pada contoh soal yang kemarin yang kita bahas. Oke, bisa dibuka lagi. Batasan yang pertama itu adalah x1 kurang dari sama dengan 4. Jadi di sini adalah 1 koefisiennya, kemudian koefisien untuk x2-nya berarti 0, ruas kanannya berarti adalah 4. Di sini. Batasan yang ketiga adalah 2x2 kurang dari sama dengan 12. Berarti ini adalah 0, koefisiennya ini 2, ini 12. Kemudian batasan yang ketiga, kita punya 3x1 ditambah 2x2, kurang dari sama dengan 18. Berarti ini 3, ini 2, ini 18. Jadi cukup sederhana, jadi cukup seperti ini saja. Kemudian kita masuk ke metode penyelesaiannya. Di situ. Oke, kita ke ini ya, ke solve and analyze. Ini. Kemudian di sini ada pilihannya, ada solve the problem. Ini berarti langsung masuk ke solusinya, solusi akhir. Kemudian kalau pilihan yang kedua di sini, dia akan menunjukkan per step-nya, per langkah-langkah dari proses iterasi menggunakan metode simplex. Kemudian ini kalau misalkan kita mau gunakan metode grafik. Jadi mungkin yang perlu diperhatikan cukup 3 ini aja. Misalkan, karena kita di sini punya 2 variabel, oke kita coba ke grafik dulu. Oke, sumbu X-nya adalah X1, sumbu Y-nya adalah X2. Kita klik OK. Nah, ini adalah solusinya ketika menggunakan metode grafik. Jadi, untuk constraint pertama adalah ini. Kemudian daerah penyelesaiannya ada di sebelah kirinya. Kemudian untuk yang constraint kedua atau batasan kedua adalah ini. Kemudian area penyelesaiannya ada di bawahnya. Untuk constraint ketiga, ini area penyelesaiannya ada di bawah sebelah sini. Jadi ini adalah area penyelesaiannya, jadi ini solusinya. Tapi yang ini adalah alternatif solusi ya, jadi belum tentu optimal. Yang optimal yang mana? Ini yang bulatan besar di sini. Ini adalah yang optimal. Di sini kalau kita lihat di sebelah kanan di sini, solusi optimalnya adalah X1 sama dengan 2. Ini X1 sama dengan 2. Kemudian X2-nya sama dengan 6. Tuh. Dengan nilai Z-nya adalah 36. Oke, jadi ini adalah visible area yang ada pink-nya di sini ya. Jadi yang di upstairs ini adalah area visible atau area yang layak. Jadi ini adalah yang layak atau solusi layak kita. Kemudian yang optimalnya adalah yang bulatan besar. Oke, ini kalau menggunakan metode grafik, jadi cukup sederhana. Kalau kita back atau kita kembalikan ke bentuk model tadi, kita gunakan yang pintu ini tadi. Jadi untuk kembali, kemudian misalkan kita gunakan adalah si metode simplex. Itu adalah kita gunakan si option yang kedua. Sini. Oke, kita solve and display state. Nah, ini adalah tampilan dari metode simplex kita. Ini memang saya perkenalkan, mungkin bisa kalian
gunakan untuk ketika mengecek apakah pekerjaan kalian ketika project nanti ya, bikin project itu sudah benar atau salah gitu. Oke, kalau kita lihat di sini, ini adalah untuk si basis CJ-nya, ini RHS-nya, kemudian ini untuk rasionya. Kemudian ini adalah basisnya di sini berarti slack C1. Berarti adalah variabel slack dari batasan pertama, sama seperti kita menilai memberikan nama biasanya S1. Ini adalah slack, variabel slack dari batasan kedua, biasanya kita nyebutnya adalah S2. Kemudian variabel slack dari batasan ketiga, berarti S3. Nah, ini adalah koefisien kita tadi, jadi sama ya, ini dalam bentuk tabel yang kita pelajari kemarin. Kemudian ini untuk kolom slide kita, slide kedua, slide ketiga, ini adalah right hand side kita, kemudian ini rasionya. Tapi kalau di sini, si cost-nya di situ kan biasanya kita bawa ke sebelah kiri ya, ke sebelah kiri akhirnya jadi negatif. Kalau di sini tetap bernilai positif di sini. Jadi tidak bernilai negatif ini. Jadi tetap bernilai positif. Jadi CJ dikurangi ZJ di sini. Jadi dia tetap berada di sebelah kanan. Oke. Kemudian apakah sudah optimal? Di sini belum. Maka kita cari rasionya. Sama ya. Jadi metode rasionya ya sama. Berarti adalah kolom variabel apa? Masuknya berarti adalah X2 dibagi dengan si variabel rasio terkecil, jadi 12/2, satunya adalah 18/2. Jadi di sini 6, di sini 9. Kemudian ini tidak kita hitung. Oke, selanjutnya ini iterasi 1 kalau kita lihat di sini, atau benarnya adalah iterasi 0 ya kalau kita kemarin pelajari. Bisa kemudian berikutnya bisa ke simplex iteration di sini, bisa pakai tombol ini, next iteration, atau pakai ini yang ada titik-titik miring di sini. Ini kalau kita klik, nah ini kita udah masuk iterasi selanjutnya. Jadi kita punya rasio terkecilnya adalah si slack dari batasan kedua. Jadi kalau kita lihat di sini variabel basisnya berubah juga. Jadi di sini udah X2, kemudian ini adalah seperti biasa adalah hasil dari itu ya si Gauss Jordan di situ. Akhirnya kita dapatkan seperti ini. Apakah sudah optimal? Ternyata di sini masih ada yang 3 di sini, atau biasanya kalau simplexnya kita buat, berarti di sini sih negatif 3, berarti belum optimal. Kita hitung rasionya lagi. Kemudian iterasi berikutnya, ini. Jadi di sini masuk, yang keluar adalah slack C3, kemudian next. Nah, ini adalah tanda bahwa di situ sudah ada solusi optimalnya. The syntax method is complete. Kalau kita klik OK, yang terjadi apa? Kembali lagi ke tabel awal. Memang seperti itu. Kalau mau tahu solusinya, ini ke solve and analyze lagi, kita pilih yang solve the problem. Langsung, yang pilihan pertama, solve the problem. Nih, the problem has been solved. Optimal solution is achieved. Jadi tadi model ini itu telah dipecahkan, kemudian ada solusi optimalnya. Ini optimal solution is achieved. Karena kadang biasanya nanti kalau misalkan beberapa model, kalian akan menemukan kalimatnya bisa berbeda. Bukan optimal solution is achieved, biasanya ada yang unbound. Gitu. Kemudian invisible, bisa seperti itu kan. Kan ada kemungkinan bahwa model itu ya tidak ada solusi. Atau juga di situ solusinya banyak, itu juga banyak. Nanti jadi ya WinKSB akan memberikan notifikasi sesuai dengan solusi itu tadi. Apakah dia tidak punya solusi, biasanya disebutnya juga invisible gitu. Solusinya adalah invisible, jadi solusinya tidak layak. Tidak ada solusi yang layak di situ. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah solusinya. Kalau kita baca di sini, kolom pertama di sini decision variable X1, X2. Nilai solusinya X1 adalah 2, X2-nya adalah 6. Kemudian ini tadi adalah koefisien dari setiap variabel ya, di sini 3, di sini 5. Total contribution-nya berarti 2 kali 3 jadi 6. 6 kali 5 jadi 30, berarti set kita adalah si 36 di sini. Ini adalah informasi dari tadi akhir dari tabel terakhir ya. Tuh, jadi sebenarnya kalau kita lihat solusinya hanya cukup dari sini aja. Nih.
gitu. Jadi kalau dengan WinQSP cukup sederhana, nanti bisa misalkan kalian project akhir itu kan diminta untuk memodelkan permasalahan real, kemudian dibuat programnya untuk mengecek program kalian sudah benar atau salah, bisa digunakan si WinQSP ini. Oke. Itu juga kalau tugas-tugas kemarin, misalkan mau cek kira-kira tugas saya kemarin udah benar belum ya yang sudah saya upload, itu bisa dicek menggunakan ini. Oke, saya back lagi, mungkin cukup sekian aja. Mungkin satu lagi, ini kan fungsi tujuannya maksimum ya. Kalau misalkan kita tadi kelewatan, mestinya adalah minimum, bisa langsung ke edit di sini, ganti di sini. Objektif, function, criterion. Ini kalau misalkan mau mengganti. Sekarang itu adalah maksimum. Tekan iya jika untuk mengubah ke meminimumkan. Jadi tinggal diklik yes saja. Tuh. Jadi ini mengganti langsung minimum. Kemudian juga ini, kalau misalkan saya mau mengubah problem name-nya, tadi kan pakai kata latihan, mungkin mau diubah, bisa ke sini. Kemudian variable names, misalkan nggak mau X1 dan X2, misalkan saya mau A dan B, bisa diubah juga. Nah, di sini. Atau mungkin nama constraint, saya mau nyebutnya adalah batasan 1, gitu. Bisa. Jadi bisa di menu edit di sini. Kemudian kalau misalkan, ternyata ada batasan tambahan di sini, bisa ke edit, kemudian insert a constraint di sini. Jadi apa yang sudah kita buat di sini, maksudnya matriksnya ini kan ukurannya seperti ini. Kalau misalkan batasan kita ternyata kurang ada mestinya ada 4 batasan. Di sini tinggal di insert a constraint di sini. Kita klik OK. Nah, langsung muncul C4 di sini. Atau misalkan variabelnya kurang, tinggal di insert a variable di sini. Kasih nama misalkan adalah C. Kemudian OK. Nah, di sini. Kemudian tinggal kita operasikan, mau menggunakan metode apa, kemudian kita dapatkan solusinya. Oke, misalkan saya punya di sini 8, 6, 7, 6, 2, kemudian di sini 3, 1, 3, ini misalkan kurang dari juga, ini tapi 2. Oke, kita ke solve analyze, langsung aja. Saya ingin tahu sih solusinya berapa. Nah, oke. Ternyata 0,0 semua. Kalau misalkan saya ganti ke maksimum, bisa ganti ke maksimum dengan yang sama ya. Kemudian solve the problem. Oke, ini adalah solusinya. Kemudian kalau misalkan saya ganti deh, ini adalah 2 lebih besar. Oke, kira-kira solusinya apa? Nah, ini adalah contoh. Kalau tadi kan the optimal solution is achieved. Ini juga ada kemungkinan adalah munculnya seperti ini. However, the problem is invisible. Jadi, di sini tidak ada solusi yang layak. Tidak ada solusi yang memenuhi batasan ini tadi. Ini adalah salah satu contoh. Jadi WinQSP juga bisa memberikan, jadi bukan error, kemudian nggak bisa di-running gitu, nggak ya. Jadi dia bisa berikan informasi bahwa permasalahan ini adalah invisible nanti solusinya, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian ya. Nanti mungkin bisa coba sendiri di install. Kalau ada kesulitan install bisa menghubungi teknisi. Oke, saya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.